Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berkumpul untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kudus-Mu akan hadir di tempat ini Tuhan, bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tolong Tuhan Kau tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Engkau berkati pelayan-pelayanmu, Engkau berkati jemaatmu, agar kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami teringat kalau ada Pastor Raja Troy bisa mengganggu jalan ibadahmu pada pagi hari ini, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menjemurkan nama-Mu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita mau ganti pujian kita dengan Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia, di medley dengan Puji Dia. Kita mau menyanyi tentang Tuhan Yesus Kristus dengan seluruh segenap semangat kita ya, sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ganti lagi pujian kita dengan Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Aku
Benar ya, dengan pujian ini kita amenkan kalau kita mau kerja buat Tuhan, karena kerja buat Tuhan itu selalu manis. Puji Tuhan. Sidang jemaat, kita sudah banyak muji melakukan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagai dari sabda firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, sujud di altarnya.
benar Tuhan pujian ini Tuhan. Kalau kami sujud di altar-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan kami yakin mukjizat juga pasti akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tolong Tuhan, Kau ajar kami untuk diam mendengarkan firman-Mu ini, agar firman yang sebentar akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga teringat dari kuasa roh jahat, roh iblis yang tidak senang saat kami menerima berkat firman-Mu. Kami usir, kami pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Pada hari Minggu ini saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Walaupun keadaan tubuh saya memang belum sempurna sehat, tetapi saya bersyukur kalau masih bisa berdiri di depan saudara untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berikan firman Tuhan dengan judul penghiburan dalam penderitaan. Karena firman ini bukan hanya untuk saudara, tetapi saya pun perlu firman Tuhan untuk menguatkan, memampukan saya terus melangkah, berjalan dalam melayani Tuhan di situasi dan keadaan apapun. Baiklah, ayat pertama, Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Ratapan, pasal 3:15, demikian firman Tuhan. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Saudara, Yeremia, dia seorang nabi. Dia nabi besar, nabi yang dipakai oleh Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Tetapi siapapun Yeremia, dia adalah manusia biasa yang tidak luput dari pengalaman sakit, dari pengalaman pahit, dari pengalaman tekanan, dari pengalaman sengsara. Kalau Yeremia saja, dia merasakan pengalaman penderitaan dan dia butuh penghiburan yang daripada Tuhan. Amat terlebih saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak persoalan yang kita tidak tahu yang terjadi besok. Tentu kita sebagai manusia biasa, kita butuh Tuhan. Kalau kita merasa bahwa hidup kita sedang menghadapi masalah atau ipuh, sesuatu yang pahit, jangan kita memilih marah. Karena dalam orang menanggapi masalah itu beda-beda. Ada yang marah-marah, apalagi ketika datang penyakit, mungkin ada yang saling menyalahkan. Oh, ini karena itu. Bahkan ada yang bersungut-sungut, lalu mulai melupakan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Yeremia. Apa yang dilakukan Yeremia di situasi sulit dan pahit yang sedang dia alami? Di dalam ayat yang ke-21, saya baca sampai ayat 26. Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi langkah pertama yang Yeremia lakukan ketika menghadapi masa sulit, Yeremia menyadari
bahwa ada kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari. Jadi situasi sulit, masalah penyakit yang seringkali membuat orang lupa ada Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang dicurahkan setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Itulah yang mengingatkan saudara dan saya, yang Yeremia hendak katakan. Biarlah di situasi sulit pagi hari ini, kalau kita mengalami, mungkin ada di antara saudara yang menghadapi masalah, sakit, penyakit, saudara, keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi kasih setia Tuhan selalu baru. Yang Tuhan tidak katakan pada pagi hari ini, apapun kondisi saya, apapun kondisi saudara, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang mengasihi saya, Dia Allah yang mengasihi saudara. Kasih-Nya melebihi apa yang kita pikirkan. Yesus sangat mengasihi saya. Dia sangat peduli kepada saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi sulit, Yeremia hendak mengingatkan kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu harta terpenting. Kalau hari ini saudara masih punya Tuhan, berarti saudara orang paling kaya di dunia ini. Karena Tuhan itu harta terpenting dalam hidup kita. Mungkin banyak orang berkata, kekayaanku adalah keluargaku, anak-anak itu adalah hartaku, pekerjaan itu adalah hartaku. Betul, semua itu harta kita. Tetapi yang terpenting, harta sesungguhnya itu adalah ketika saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah harta yang terpenting. Satu pujian kaum wanita, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Yesus itu mutiara yang tak ternilai harganya, sangat mahal. Jadi bersyukur kalau kita boleh memiliki Yesus. Yesus memiliki kita. Kita dicintai dan disayang Tuhan. Itu adalah harta yang sangat mulia. Bukan hanya Yeremia, pemazmur, Asaf, berkali-kali dia mengingatkan kita bahwa sesungguhnya selain Yesus tidak ada yang berharga dalam hidupnya. Selain kota ada yang kuingini di bumi. Sering bukan kita nyanyikan lagu itu? Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku banggakan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap milikku selamanya, Tuhan sumber. Jadi saudaraku, berkali-kali pemazmur, pagi ini Yeremia mengingatkan bahwa Yesus, Dia adalah harta terpenting dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau pagi hari ini saudara boleh beribadah, menyembah Yesus, saudara punya harta terpenting itu. Dan yang ketiga, dari Ratapan 3 ayat 25 saya bacakan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang baik. Apalagi kepada orang yang berharap, berlindung dan mencari Dia. Banyak orang dalam situasi pahit, sulit, mereka lebih memilih mencari pertolongan kepada dunia, mencari pertolongan kepada manusia, mencari pertolongan kepada teman. Sehingga bukan kelegaan yang didapat, tapi sebaliknya, kekecewaan dan kebinasaan. Tetapi Yeremia 2 ayat, Yesaya, kita baca Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Saudara,
dalam keadaan situasi sulit, bersyukur kita punya harta terindah, termulia, termahal, terpenting, yaitu Yesus. Yang kedua, bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tiap hari baru. Hari ini saya mau katakan, Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi saudara. Dan yang ketiga, dalam situasi sulit, percayalah bahwa jangan sekali-kali berharap dan andalkan manusia. Kita akan kecewa. Karena manusia itu hanya seperti embusan nafas. Ya. Bahkan Ayub, dia berkata dalam pasal 14, manusia itu umurnya singkat dan gelisah hidupnya. Jadi semua manusia, siapapun dia, tidak ada yang selamanya hidup. Tidak ada yang bisa mengatasi persoalannya sendiri. Itu sebabnya gelisah. Dia butuh Tuhan. Bahkan Ayub 20 ayat 7, manusia itu seperti tahi, seperti kotoran, saudara. Ayat sebelumnya dikatakan, jangan menyombongkan diri, karena manusia itu seperti tahi. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap hanya mengandalkan Tuhan. Kalau pemazmur dalam Mazmur 121 ayatnya yang terkenal itu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi hari ini pun pertolongan kita hanya satu-satunya, Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Dia berkata, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mau memberkatimu, aku akan memberi kepadamu berkat yang baru setiap pagi. Pagi hari ini pun Tuhan sudah siapkan berkat yang baru. Karena ada kuasa dalam pengharapan. Saat kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia yang akan memberikan pertolongan itu. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amsal 24 ayat 16 berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jangan saudara berpikir saat kita menghadapi masalah, musibah, penyakit, kita akan terpeleset. Tapi firman-Nya bilang, orang benar 7 kali jatuh, tapi 8 kali dia bangun. Artinya selalu ada lebih untuk bisa bangun. Ada kekuatan baru yang Tuhan selalu beri. Sebab itu saudara, tetap bersyukur untuk masa-masa sulit yang sedang kita lewati dan jalani hari-hari ini. Sebab di masa sulit itulah kita dilatih Tuhan untuk memiliki iman yang lebih bertumbuh, dan bertumbuh. Di masa sulit itulah iman kita akan makin berakar kuat sampai ke dalam. Kalau pemazmur dalam firman hari Jumat kemarin saya katakan, Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah dalam dirimu? Berharaplah kepada Tuhan. Sekali lagi firman-Nya mengingatkan, mari kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Maka kamu akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Saat kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup kita. Terakhir yang keempat, Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Saudara, mari di masa sulit, masa corona, merajalela di mana-mana, tidak pandang bulu, ya, mengganggu aktivitas setiap anak yang bersekolah, kuliah, yang bekerja. Kita mau menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan kita bimbang lalu cari pertolongan kepada dunia ini. Tapi mari kita mau tetap berharap, berserah kepada Tuhan. Jangan terlalu takut, khawatir. Banyak berita-berita yang membuat kita bingung. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, berita di dunia ini membingungkan sejak zaman dulu. Berita yang paling menenangkan adalah firman Tuhan. Sebab itu terus miliki firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini hidup. Kita ingat cerita tentang murid-murid saat berlayar. Ada angin sakal menerpa perahu mereka. Dan Yesus berkata apa? Tenang, ini aku. Bukankah corona ini juga seringkali disebut badai? Badai corona. Ya, seringkali mengombang-ambing iman kita. Membuat kita ragu. Membuat kita kadang-kadang hampir berputus pengharapan, ya, takut, khawatir. Tapi pagi ini Yesus berkata, tenang, ini aku. Jangan takut. Pegang janji Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Sebagaimana Yesus pernah berkata kepada murid-murid. Dan seketika itu juga danau itu teduh. Saat ini pun kalau Yesus berkata diam, tenang, ini aku, jangan takut. Mari kita memandang Tuhan. Karena saat kita khawatir, bimbang, Petrus saat dia berjalan di atas air, dengar suara desiran ombak, dia bimbang, dia hampir tenggelam. Tapi ketika menguatkan percayanya, dia bisa berjalan kembali di atas air itu. Sebab itu saudara, hari ini mari kita tetap pandang Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Karena Amsal 16 ayat 32 berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi, jauhkan khawatir, jauhkan panik, jauhkan ketidakpercayaan. Pegang janji Tuhan. Saat kita tenang, saat kita memilih untuk berserah kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata. Puji Tuhan, mungkin suara saya agak pelan karena saya menghindari batuk. Tetap berdoa untuk kita semua, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, supaya mereka semua pun Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Satu perkara kami tahu, sekalipun kami harus mengalami ipuh, sakit, penyakit, masalah, tapi satu hal kami tahu, kasih setia Tuhan terus baru tiap hari buat kami. Bahkan Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau peduli terhadap kami, dan Engkau hendak mencurahkan rahmat-Mu yang baru. Hari ini pun curahkan rahmat dan berkat-Mu yang baru atas kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun berada yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kalau Kau dapati jemaat-Mu ada yang sakit, berikan kesembuhan. Dan biar firman yang kami dengar pagi ini boleh tertanam kuat dalam hati kami. Karena firman-Mu sanggup menyembuhkan, firman-Mu sanggup menghiburkan, firman-Mu sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih banyak Bapak.
berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun berada, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan. Bahkan aktivitas, kegiatan, pekerjaan seluruh umatmu, Tuhan berkati. Aktivitas kami semua keluar masuk rumah, Tuhan jaga lindungi. Proteksi kami semua dengan kuasa darah Tuhan, sehingga ada perlindungan darah Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ibadah hari ini dalam nama Yesus. Amin.